Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang ada di room hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen ya. Sebelumnya kan kita udah belajar nih, apa itu sistem informasi manajemen. Kira-kira masih ada yang ingat nggak jawabannya? Boleh disampaikan kalau ada yang tahu? Aku izin mau nyampain. Boleh, silahkan. Kalau ada yang kalau di aku, sistem informasi manajemen itu adalah gabungan dari teknologi, orang dan proses yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi agar suatu organisasi bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi sistem informasi manajemen itu seperti otaknya organisasi yang membantu setiap bagiannya bekerja secara efektif. Itu kalau dari aku. Kalau izin ya, kalau Oke, aku nambahin, teman-teman yang lain? Iya, aku boleh, aku silahkan. aku izin menambahkan. Jadi aku ada baca dari salah satu buku dan di situ dia ngambil kutipan dari Gordon B. Davis yang mengatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem mesin pemakai yang terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Nah, sistem tersebut memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan prosedur-prosedur manual, model-model untuk analisis, perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dan suatu database. Itu aja sih. Atau ada yang mau nambahin lagi? Silahkan. Kak Taufik, apakah ada tambahan? Kalau menurut saya ya sistem informasi manajemen itu sistemnya terorganisasi dan terintegrasi untuk mengumpulkan atau memproses dan menyimpan ataupun menyebarkan data dan informasi untuk mendukung fungsi manajemen dalam suatu organisasi. Itu aja sih. Oh iya. Nah, dari penyampaian teman-teman sekalian nih, ternyata eh, sistem informasi manajemen itu hampir sama ya di setiap penyampaian. Jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya sistem informasi ini adalah sistem yang sudah diolah dan menghasilkan data atau informasi yang nantinya ini akan sangat berguna bagi sebuah organisasi atau bisa kita bilang juga sebagai seperti lembaga atau perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Nah, sistem dari hasil sistem informasi manajemen tersebut itulah yang dapat membantu para anggota organisasi ataupun sebuah perusahaan untuk mendapat kesimpulan ataupun eh, menyelesaikan sebuah masalah gitu ya untuk mengambil keputusan seperti itu ya teman-teman kurang lebih. Betul. Ya, selanjutnya karena sudah tahu nih kita apa itu sistem informasi manajemen. Pastinya kita harus tahu juga dong gimana perkembangan dari sistem informasi manajemen ini. Perkembangannya pasti eh, enggak langsung ya atau enggak instan gitu. Perkembangan sistem informasi manajemen pastinya bertahap. Nah, apakah di perkembangan ini bertahap itu terlihat signifikan atau terlihat pelan-pelan tapi pasti eh, Perkembangannya ya. menghasilkan sebuah sistem informasi yang sangat berguna ataupun sangat sangat efisien gitu ya untuk sebuah lembaga ataupun perusahaan. Nah, teman-teman di sini adakah yang mau menyampaikan bagaimana perkembangan dari sistem informasi ini dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman?
aku izin mau menyampaikan perkembangan si sistem informasi manajemen dari beberapa era. Baik, silahkan. Nah, yang aku baca, ini ada terbagi beberapa era. Hmm, Jadi ada di era awal itu namanya pemrosesan data elektronik atau EDP. Nah, di era ini memfokuskan efisiensinya dan otomatisasi tugas akuntansi dan keuangan. Lalu era ini di ada pada tahun akhir 1950-an hingga 1960-an. Nah, teknologi yang digunakan itu komputer mainframe yang besar dan mahal. Outputnya itu berupa laporan-laporan terstruktur seperti laporan gaji, inventaris, dan tagihan. Ciri-ciri era awal ini, sistemnya itu berorientasi pada pemrosesan batch, di mana data dikumpulkan dan diproses secara berkala atau misalnya harian atau mingguan. Akses data ini sangat terbatas dan hanya digunakan oleh staf operasional. Lalu yang kedua ada era di mana namanya itu sistem informasi manajemen. Di era ini memfokuskan dukungan keputusan manajerial. Jadi manajerial ini berhubungan dengan manajer. Era ini pada tahun 1970-an mulainya. Teknologi yang digunakan itu mini komputer dan terminal yang terhubung. Output dari era ini itu berupa laporan ringkasan dan pengecualian untuk membantu manajer menengah dalam perencanaan dan pengendaliannya. Ciri-ciri di era ini itu munculnya konsep sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi lebih dari sekadar data mentah. Laporan tidak hanya berisi data historis, tetapi juga analisis dan ringkasan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Lalu ada era ketiga, yaitu sistem pendukung keputusan atau DSS. Di era ini memfokuskan dukungan keputusan yang lebih fleksibel dan interaktif. Era ini dimulai pada tahun 1980-an. Teknologi yang digunakan itu komputer pribadi atau PC dan perangkat lunak spreadsheet. Output dari era ini berupa model dan simulasi yang dapat diubah sesuai kebutuhan pengguna. Ciri-ciri eranya itu sistem ini dirancang untuk membantu manajer senior dalam mengatasi masalah yang tidak terstruktur dan unik. Pengguna bisa memanipulasi data dan melihat hasil dari berbagai skenario atau disebut juga analisis what if. Nah, era terakhir yang saya temukan itu ada era keempat. Itu namanya sistem informasi berbasis jaringan dan internet. Itu memfokuskan kolaborasi, komunikasi, dan integrasi antar departemen. Nah, era keempat ini dimulai pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Teknologi yang digunakan itu jaringan komputer lokal atau LAN, internet, dan World Wide Web atau WWW. Outputnya itu berupa aplikasi berbasis web, email, dan sistem kolaborasi. Ciri-ciri dari era ini itu adanya batasan antara departemen yang mulai memudar, munculnya sistem informasi manajemen berbasis internet dan extranet, memungkinkan pertukaran informasi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis secara real time. Nah, dari era yang saya dapat, apakah ada ada perkembangan di era 2000-an ke atas yang dari teman-teman temukan? Oke, izin menambahkan ya. Kalau dari aku sendiri yang aku baca itu dari tahun 2010 sampai dengan sekarang yang disebut dengan era digital dan cloud. Nah, di era kita ini atau dari era 2010, sistem informasi manajemen atau SIM sudah jauh lebih maju dibandingkan era sebelumnya. Kalau dulu SIM hanya dipakai untuk menyimpan data dan membuat laporan, sekarang sistem ini bisa berpikir lebih pintar karena dibantu oleh teknologi digital modern yang kita kenal sebagai AI. Ya, AI. iya Nah, betul. terus AI. beberapa teknologi yang sangat berpengaruh adalah yang pertama itu big data yang mampu mengolah data dalam jumlah yang sangat besar, misalnya jutaan transaksi per hari,
sehingga perusahaan bisa menemukan pola atau tren yang tidak terlihat sebelumnya. Yang kedua yaitu ya tadi AI, Artificial Intelligence, membantu sistem untuk belajar dari data, contohnya aplikasi bisa memprediksi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada cloud computing. Data dan aplikasi tidak lagi hanya tersimpan di komputer kantor, tetapi bisa diakses lewat internet dari mana saja dan kapan saja, misalnya lewat smartphone atau laptop. Nah, yang terakhir ada Internet of Things atau IoT, perangkat sehari-hari seperti mesin produksi, sensor, bahkan CCTV bisa terhubung langsung dengan SIM untuk memberikan data secara real time. Nah, kalau ada dari yang mau nambahkan, persilahkan. Dari Kak Taufik, mungkin adakah tambahan lagi? Kalau tambahan dari saya ya cuman satu aja sih. Iya, boleh. Tadi kan ada nyebutkan era-era sebelum perkembangan menjadi SIM. Adapun Mhm. satu era yang kurang yaitu era strategis. Jadi mulai pada tahun 90-an bahwasanya SIM digunakan sebagai alat kompetitif sehingga pada tahun 2000-an dia SIM itu lebih maju. Bahwasanya SIM model modern fokus pada integrasi, kolaborasi dan analisis data secara real time. Lalu pada tahun 90-an itu kan cuma berfokus pada menggunakan teknologi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, seperti Hmm. meningkatkan efisiensi rantai pasokan atau membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Contohnya sistem CRM atau Customer Relationship Management. Lalu pada era sekarang, pergeseran utama dalam sistem era digital adalah dari proses menjadi strategis, dari statistik, data real time, dan dari visualisasi ke terintegrasi. Itu aja sih. Cuma Oke, nambahin strategi aja. ya. Baik. Nah, dari penyampaian teman-teman sekalian ini udah kelihatan ya bahwasanya perkembangan dari sistem informasi manajemen ini sangat terlihat gitu. Apalagi setelah tahun 2010 sampai sekarang ya, di mana kita sekarang sudah sangat berkembang dan sangat maju dengan adanya AI, yaitu Artificial Intelligence tadi, yang membantu dalam segala urusan. Semuanya terasa mudah kalau pakai AI ya sekarang. Nah, lanjut lagi nih pembahasan kita setelah kita tahu gimana sih rasanya sistem informasi ini, kita tahu bagaimana cara bekerjanya sistem informasi ini, sistem informasi manajemen ini. Nah, apakah ada dampak di teman-teman sekalian dari interpretasinya di kehidupan kita sehari-hari dari sistem informasi manajemen ini? Adakah yang mau menyampaikan lebih dahulu atau saya menyampaikan lebih dahulu? Boleh, Ya, silakan Nabila. silakan. Ya, baik, saya izin menyampaikan ini terlebih dahulu ya. Yang saya rasakan sendiri ya waktu itu saat libur semester, eh, saya pernah kerja di suatu rumah makan. Nah, di mana di rumah makan ini eh, mereka sudah memakai aplikasi yang di mana aplikasi ini sangat eh, membantu si owner atau pemilik dari usaha tersebut untuk memasarkan penjualannya seperti itu. Jadi di dalam aplikasi ini dia sudah ada nama brandnya, sudah ada menu-menu makanan yang dijualnya, minuman juga ada di situ. Lalu di situ juga sudah bisa eh, mengolah informasi gitu, sudah bisa melihat bagaimana pengeluaran pada saat itu, bagaimana pemasukan dari penjualan pada saat itu, lalu apa saja nih barang-barang yang sudah habis ataupun yang masih banyak gitu. Dari aplikasi tersebut itu sudah di manajemen sedemikian mungkin informasi-informasi yang berguna untuk operasional dari rumah makan tersebut. Nah, di situ bisa kita anggap
sebagai sistem informasi manajemen ya aplikasinya. Aplikasinya itu kalau tidak salah namanya adalah GoKasir dulu. Tapi sekarang sepertinya sudah berubah dan rebranding menjadi GoFood Merchant. Itu sangat-sangat membantu dalam pengambilan keputusan, contohnya untuk pemilik dari rumah makan ini, lalu untuk melihat stok barang ataupun untuk melihat penghasilan maupun pengeluaran dari penjualannya pada saat itu, maupun itu mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Mungkin contoh dari saya seperti itu. Apakah teman-teman ada yang mau menambahkan? Izin mau ngasih contoh lainnya. Boleh, silahkan. Eh, jadi saya pernah beberapa kali dengar atau beberapa kali ngeliat iklan dengan aplikasi yang sebenarnya lupa nama aplikasinya apa. Cuman ini aplikasinya yang berhubungan dengan kesehatan dan pelacak kebugaran atau fitness tracker untuk apa sih? Untuk badan, untuk tubuh, untuk ngecek kesehatan diri kita gitu. Nah, saya habis search. Nah, katanya itu nama aplikasinya itu Apple Health. Nah, jadi si Apple Health ini mengumpulkan data dari sensor di ponsel atau smartwatch kita, seperti langkah kaki, detak jantung, dan kalori yang terbakar. Jadi data ini nanti diolah menjadi grafik dan laporan yang informatif yang membantu kita memantau kemajuan dan membuat keputusan untuk gaya hidup yang lebih sehat lagi. Jadi si Apple Health ini sangat berguna banget ya buat buat kita tahu gimana kondisi tubuh kita sekarang gitu. Jadi kayak keren banget teknologi sekarang. Iya, betul-betul. Kalau nggak salah sekarang juga udah ada tambahan kayak seberapa banyak kita butuh air ya Iya benar. dalam tubuh kita. Betul, Mm-mm. betul, Hmm. betul. Tiap HP, kalau zaman sekarang ya di tiap HP itu pasti punya aplikasi masing-masing lah tentang health itu pasti Benar, ada. benar, benar. Oke, ada yang mau menambahkan lagi contoh-contoh di kehidupan sehari-hari ini? Sebenarnya ya banyak banget contohnya. Terus juga nambahkan yang sering banget kita pakai Shopee. Di situ Iya, marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada itu sudah sering banget kita pakai. Terus juga betul-betul. GrabFood, GoFood Google itu Map. juga sering. Betul, Google Map banyak banget. Ya, Google Maps. Betul-betul. Kalau ada lagi yang menambahkan, dipersilahkan. Atau ini, sekarang kayak di KTP, kalau mau bikin KTP, biasanya kita daftar dulu, datang ke Dukcapil. Sekarang online. Kayak kita daftar di rumah, nanti kalau mau foto, tinggal foto dengan nomor antriannya, tinggal datang ke Dukcapilnya. Itu keren. Iya benar Iya, banget. sangat-sangat dipermudah ya sekarang. Semuanya Tuh. bisa aplikasi. Di Online. mana ada aplikasi online, di mana di setiap aplikasi sekarang sudah ditata sedemikian rupa untuk membentuk informasi apa saja yang dibutuhkan. Mm-mm. Begitu ya, luar biasa sistem informasi manajemen. Ya. Kak Taufik, apakah ada tambahan? Mm-mm. Oke. Oke, oke. Baik, mungkin sekian aja nih pembelajaran kita hari ini tentang sistem informasi manajemen ya. Hmm. Sebagaimana yang kita ketahui atau yang sudah kita pelajari tadi, apa itu arti dari sistem manajemen informasi sendiri, lalu bagaimana perkembangannya dari era ke era, dari tahun ke tahun gitu ya. Bagaimana terlihatnya sebuah perbedaan yang sangat signifikan sampai akhirnya sekarang sistem informasi manajemen ini sangat mudah diakses dan sangat terbantu sekali, sangat membantu ya, membantu kita semua.
Lalu yang terakhir yaitu bagaimana implementasinya atau implikasinya kepada di kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, contoh-contohnya sangat banyak sekali aplikasi yang sudah bisa menghasilkan informasi-informasi yang sangat berguna dan dibutuhkan gitu ya. Semoga pembelajaran kita ini enggak hilang di sini aja ya. Semoga nanti saat kita bertemu lagi kita masih ingat gitu apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Tuh, Mungkin sekian saja tuh. pembelajaran kita hari ini. Hmm. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan materi-materinya. Sangat membantu. Terima kasih semuanya. Sangat Kasih diskusinya. bermanfaat sekali Betul, betul. Iya. informasinya. Terima kasih. Jangan sampai lupa ya. Oke.